Dilatih dulu, digembleng, dilatih dengan bermacam-macam caranya Tuhan. Ya, kalau hari ini saya agak sedikit ringanlah pelayanan saya. Cukup pengen bangunan. Tuhan punya tujuan untuk melatih diri kita, tapi sayangnya ada banyak jemaat Tuhan ketika dilatih Tuhan berontak. Ketika Tuhan sedang melatih dia mengatakan, Tuhan aku tidak mampu, aku tidak sanggup Tuhan, berat. Atau ketika dilatih Tuhan berbenturan dengan kedagingan kita mengatakan, waduh, dipikir-pikir, wah, rugi rasanya saya. Karena apa? Saya nggak bisa menikmati kenikmatan tertentu. Tapi dia nggak menyadari bahwa saat Tuhan sedang melatih dia. Tuhan sedang mengajari dia untuk menjadi apa? Ibrani 12 ayat 8 supaya kita tidak menjadi apa? Coba buka Ibrani 8 Ibrani 12 ayat yang ke-8. Menjadi apa? Kalau kita nggak dilatih oleh Tuhan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau saudara kita baca bersama-sama di Ibrani 12 ayat 8. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak apa? Anak gampang. Anak gampang apa maksudnya? Anak yang tidak punya masa depan, yang hidupnya semaunya saja, yang hidupnya itu tidak punya aturan, sesuka hatinya. Nah, orang yang nggak didik, kalau sudah menjadi anak gampang, ya udah, nggak punya masa depan, Bapak Ibu. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar kepada dia. Tidak akan ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tidak ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Kenapa? Dia anak gampang. Kalau anak yang berprestasi sekolah, pasti dia akan berlatih dengan segiat-giatnya. Tidak pernah kendor semangatnya untuk belajar. Pasti dia akan memperoleh sesuatu yang baik. Kenapa? Dia sudah melatih dirinya. Nah, orang Kristen, orang percaya, diibaratkan Tuhan dengan bermacam-macam perumpamaan. Dia adalah seorang prajurit. Nah, seorang prajurit itu kalau mau menjadi prajurit yang sungguhan harus dilatih. Seorang olahragawan, Paulus menggambarkan bahwa orang sebagai orang olahragawan, dia akan bertani dengan sedemikian rupa untuk mencapai mahkota, mencapai medali. Nah, kita ini juga adalah prajurit yang sedang dilatih, seorang olahragawan yang sedang berlatih, seorang petani yang ulet, yang tekun mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan untuk memperoleh, untuk kita bisa menuai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang dilatih Tuhan, mengalami masalah-masalah, cari Tuhan, berdoa daripada Tuhan. Apa sih maksudnya kok saya mengalami seperti ini? Apa sih tujuan Tuhan sehingga saya mengalami seperti ini? Tuhan, tolong beritahu saya. Nah, makanya Bapak Ibu, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan, pertama-tama kita harus berdoa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Bacanya jangan cuma sekali-sekali, tapi seringkali, sampai kita mendengar Tuhan berbicara, Tuhan mengajari kita. Kan enak kalau diajari Tuhan, Bapak Ibu. Kalau saudara pimpin, kamu jangan lakukan ini. Kalau kamu lakukan, keadaanmu tidak akan baik. Dengar suara Tuhan. Oh iya ya, kalau saya lakukan pasti akan baik kehidupan saya. Turuti suara Tuhan. Oh, kamu harusnya melakukan ini supaya keadaanmu baik. Lakukan ketika Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Terkadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang gini, dia nggak setia sama Tuhan. Alasannya karena gembalanya nggak menyenangkan atau rekannya nggak menyenangkan. Itu alasan anak kecil. Ya, saya berusaha untuk berlapang dada sejak 12 tahun. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Kalau terus belajar bertahan, belajar mengikuti perintah Tuhan, belajar mengikuti maunya Tuhan, kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti. Pertama-tama apa tadi? Pribadimu, karaktermu itu dibentuk. Jelas sekali siapa diri kita. Ya, kenapa Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa, seorang prajurit yang sejati, yang sudah terlatih, nampak kematangannya. Dia bukan hanya menjadi kopral, tapi dia menjadi jenderal. Ya, menjadi orang-orang yang bisa diperhitungkan, menjadi orang-orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ketika orang memandang kita, orang gak pandang dengan sebelah mata, bukan karena kita yang pamer, bukan karena kita yang berusaha membusukkan dada, tapi karena Tuhan yang memakai hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita merengek terus, kita terus bergantung terus dengan seseorang, kapan kita bisa menjadi orang yang dewasa? Ketika punya masalah mengeluh, ketika tak diperhatikan kita mempersalahkan manusia. Tugas kita bukan mempersalahkan, tugas kita adalah melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Itu yang Tuhan inginkan, karena Dia mau jemaat di Dendana menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman. Kalau kita sudah dewasa dalam iman, kita akan mengalami yang namanya mujizat, mengalami yang namanya pencurahan kekuatan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Iman kita nggak biasa-biasa saja, akan naik level dari level 1 menjadi level 10, bahkan seterusnya. Nah, itu baru anak Tuhan. Anak Tuhan harus berkemenangan dalam hidup ini. Dan orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang sudah dilatih oleh Tuhan. Hidup kita sekarang adalah dalam masa-masa pelatihan. Dari level 1 ke level 2, level 3 ke level 4 sampai seterusnya, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Nah, siapa hari ini yang merasanya hidup dilatih oleh Tuhan? Mungkin ada yang pacarnya meninggalkan dia. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pacarmu, tapi terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada yang usahanya hari ini nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan salahkan siapa-siapa. Datang ke hadapan Tuhan bersimpuh, Tuhan, apa tujuanmu sehingga saya mengalami ini? Yang sakit datang ke hadapan Tuhan. Apa maksud Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan semuanya ini? Bertanya sama Tuhan. Kalau sudah mendengar suaranya, ikuti suara Tuhan, ikuti perintahnya. Dapatkan kewajaran Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita sedang mengalami pelatihan daripada Tuhan untuk membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita, membentuk diri kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan menjadi anak-anak gampangan, anak yang gak punya masa depan, anak yang gak punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Tuhan mau ketika orang mengenal diri kita, waduh, luar biasa jemaat Tuhanku tuh, anakku tuh. Meskipun hidupnya dengan segala tantangan, tapi iman ini jangan sampai kendor, kepercayaan kita jangan sampai kendor. Terus dibangkitkan, terus dikuatkan, sampai iman ini itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Pikiran kita dipengaruhi oleh iman, perkataan kita dipengaruhi iman, perbuatan kita dipengaruhi iman, pekerjaan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melakukannya. Rumah tangga kita akan dipengaruhi, kan luar biasa. Tuhan tidak pernah mencetak umat-umatnya menjadi orang yang lemah, lesu, letoy, dan tidak punya pengharapan. Tidak pernah. Tuhan mengharapkan supaya kita menjadi bintang-bintang yang gemerlapan. Dalam arti kata bahwa Tuhan mau supaya umat-umat Tuhan ini, hidup ini memancarkan kemuliaannya. Makanya Tuhan gembleng, Tuhan latih, Tuhan disiplinkan, Tuhan hajar mungkin habis-habisan. Tapi kita tidak pernah menyadari. Kenapa kita terlalu fokus dengan diri kita, ego sekali.
sekali kita ketika kita merasa nggak enak. Waduh, ini bukan sesuatu yang saya harapkan, bukan sesuatu yang saya mau. Saya maunya tuh begini loh, mau yang satu seperti ini. Kalau bisa jalannya kayak jalan tol lurus terus, tanpa ada hambatan. Kalau perlu kencang terus kecepatan 100. Awas, orang jatuh dalam kecepatan. Benar. Kenapa? Ya Tuhan tahu di sana tuh ada celaka. Kalau kamu nggak diproses, terlalu kencang jatuh tuh bahaya jiwamu, binasa menanti engkau. Tuhan lebih tahu. Kan Tuhan itu kan Allah yang iman, ya kan? Allah yang dahulu, sekarang dan di masa yang datang. Allah yang satu, Allah yang esa, mengetahui seluruh alam semesta ini dari awal sampai ke akhirnya, dan tidak akan berakhir. Memang kehidupan kecuali bumi ini, kehidupan tidak akan berakhir. Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu, makanya Tuhan bentuk kita, Tuhan latih kita supaya kalau kita berjalan kita nggak binasa. Makanya jangan mengeluh, jangan menyerah, dan jangan berputus asa ketika hidupmu sedang dilatih oleh Tuhan. Ketika tangan Tuhan sedang merendah, engkau memang gak enak kalau ketika direndah. Kita memperhatikan orang membentuk sebuah tempayan kali dan sebagainya tanpa kita lihat, atau orang mengerjakan sebuah kerajaan tangan, kan gak enak. Dikikis-kikis, dipukul-pukul, digambleng-gambleng dan sebagainya. Tapi akhirnya apa? Ketika jadi harganya mahal. Berbeda kalau barang punya harga yang mahal, berharga di mata Tuhan, dihormati oleh manusia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Di mata Tuhan, di pandang Tuhan, wah, umatku tidak bercela. Mereka mengasihi Tuhan, mereka cinta akan Tuhan. Tuhan mengapa kita berharga di mata Tuhan? Kenapa? Yang paling utama dalam hidup ini bukan penghormatan manusia, tapi pertama, seberapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Kalau engkau sudah berharga di mata Tuhan karena hidupmu telah dibentuk oleh Tuhan, maka dengan sendirinya manusia akan menghormati engkau. Bukan kita yang buat, bukan karena kita melakukan sebuah pencitraan, berbahasa yang pura-pura manis di depan orang, lobi sana lobi sini supaya dapat perhatian. Oh, itu bukan cara Tuhan. Memang kita harus menjadi orang yang rendah hati, harus menjadi orang yang pandai melobi juga harus. Tapi itu bukan sebuah keutamaan. Yang paling utama adalah relakanlah hati kita untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan proses, untuk Tuhan latih. Nanti kalau kita sudah menjadi bejana yang indah, dengan sendirinya akan ditempatkan kepada posisi yang terhormat. Itu yang Tuhan mau, bahwa Tuhan mau seperti tadi ditempatkan pada posisi yang terhormat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, mari kita menguatkan hati kita ketika kita sedang dalam pelatihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan. Ada banyak aspek kita dilatih Tuhan. Berapa kali saya katakan sakit penyakit bisa melatih engkau. Ketika dalam masa-masa sakit, nah Tuhan akan melihat ini orang ini masih cari aku atau enggak, masih beriman enggak sama aku. Tuhan akan melihat terus, dilihat terus, dan Tuhan sudah menentukan waktunya. Nah kalau kita menyerah, nggak sampai pada waktunya Tuhan, gagal kita. Demikian juga dalam rumah tangga. Kita juga harus melibatkan Tuhan ketika Tuhan melatih rumah tangga kita. Yang awalnya bisa kacau balau, tapi kita bertahan dalam Tuhan, terus berdoa dan berdoa, kita bisa pulihkan rumah tangga kita. Dalam ekonomi juga begitu. Ya, selain kita kerja keras, kita banting tulang, kita juga sudah mengatakan Tuhan, kalau hari ini gagal, bukan berarti selamanya gagal. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan keadaan kita, akan ada waktunya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan jauh lebih indah, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita sudah sampai pada waktunya Tuhan, sukacita yang kita rasakan tidak akan pernah dapat diganti dengan apapun juga. Tidak akan dapat dipahami oleh orang lain. Kenapa? Itulah indahnya ketika Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi
Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan, ya, sebuah persoalan, memang dikatakan untuk mencobai umat Tuhan, supaya mereka mengenal arti sebuah perjuangan. Kan saya katakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai umat Tuhan atau orang Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Artinya adalah Tuhan mengizinkan sebuah persoalan, Dia melatih hidup kita supaya kita memahami arti sebuah. Enggak cengengesan kayak anak kecil. Si Yoyan kalau dia mau berak, dia langsung panggil papi. Bonsai itu harganya mahal. Kalau mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan salah menentukan hidup kita, ya enggak? Kalau salah mana mungkin kita lahir di bumi ini. Kan begitu logikanya. Masing-masing kita sudah dikurniakan, walaupun mungkin secara fisik kita ada kurang, tapi Tuhan tidak pernah salah. Siapa yang namanya puntung kaki tangannya itu? Yang orang mana? Orang Ukraina atau orang mana tuh? Siapa yang cik tuh, Pak? Yang menjadi asal motivator yang handal itu? Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, hanya tubuhnya sepotong ya. Tapi luar biasa dipakai Tuhan, luar biasa dipakai Tuhan. Sepotong ya tubuhnya, Pak. Nggak ada kaki tangannya. Kalau saya perhatikan kasihan sekali, tapi dia tidak pernah loh meratapi dirinya. Ya, tidak pernah dia mengatakan, Tuhan, mengapa aku lahir dengan hanya sepotong tubuhnya? Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan melatih kita, kita berdiam diri, kita cari Tuhan. Tuhan, apa mau, apa tujuan? Saya mengalami seperti itu sehingga saya bisa bicara pada hari ini. 30 tahun saya mengalami Tuhan. Saya bagaimana indahnya Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Kita merenungkan firman Tuhan.